Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulumi wal hikam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata takziman wal ikraman kami kepada Abu Pimpinan beserta Umi, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan juri, baik yang menganggap sebagai dewan juri dan kepada seluruh ulama sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan kami untuk melepaskan sebuah syair singkat yang telah kami beri judul Runtuhnya Islam di Bumi, yang berjudul Runtuhnya Moral Generasi karena kelalaian orang tuanya. Ma'asyiral kaum muslimin, dewan hakim yang kami muliakan, abad 21 di muka bumi adalah abad talbis. Hadirin tahu talbis? Talbis adalah strategi global di mana iblis berkostum dan wajah seperti malaikat. Adam dan Hawa diperdaya, neraka dipermodalkan sebagai surga. Pahlawan dituduh berkhianat, pengkhianat dipilih sebagai pahlawan. Pencuri harta negara digantikan dengan perampok, topeng yang lama digantikan dengan topeng yang baru. Kedua indah Tuhan syahdu dalam irama. Negeri syariat Islam yang dulunya penentang, sekarang perlahan jauh berbeda. Orang tua berlagan raja, tidak sadar rumah sudah bertangga. Nafkah dan hak serta kewajiban untuk anak enjoy aja. Alat larut dalam kemurkaan karena kelalaian orang tuanya. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Guru dengan diamnya dan guru dengan perkataannya. Tugas guru mengajari apa yang dibutuhkan oleh anak. Pandainya seorang anak tergantung orang tuanya. Baiknya seorang anak di lingkungan berpengaruh dari ruang lingkup dalam keluarganya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim halaman 15 terdapat satu hadis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan adalah suci dan Islam. Orang tualah yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Peran orang tua sangat menentukan hasil baik dan buruknya anak. Ya hadirin, Rasul pernah berpesan kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Mana alal waladi walidu afdalun min abi hasan." Tidak ada yang lebih afdal bagi orang tua memberi kepada anak-anaknya melainkan usaha budi pekerti. Bukan setelah Sayyidina Ali yang mampu mendidik anak-anaknya, Luqmanul Hakim mampu tenar sebagai tetap orang tua bijaksana, sehingga anaknya mulia dan mereka dimuliakan Allah. Anaknya terpelihara kemanusiaannya dan mereka
menjadi hamba yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sungguh menakjubkan. Namun peradaban sudah berubah. Alam kecemasan sudah mulai terlihat melayangkan siaran-siaran yang mengkhawatirkan. Sebelum menjadi ayah, sebelum menjadi ibu, yang media calon ayah, calon ibu yang baik untuk anak-anak kita. Pas anak telah ada, mereka tidak berpihak pada mereka. Sekarang bagi orang tua yang terpenting bukan kemanusiaan, tapi status sosial, harta benda dan kekuasaannya, bukan tujuan hidup yang terpenting. Di dalam beragama yang terpenting bukan ridha Allah, tapi Allah beragama. Padahal semua itu tumpah di masyarakat kita dan hujan deras anak-anak rumah keluarga kita, menemukan taubat dan tiang-tiang kemanusiaan pada mereka, sehingga anak sering tidak mendapatkan hak pada orang tua yang lupa akan tanggung jawab dan tidak mengerti tanggung jawabnya. Anaknya yang yatim piatu yang sendiri melawan arus globalnya. Tidak ada unsur pencegahan, jauh dari kata didikan. Orang tua yang menginginkan kepala kecantikannya sibuk akan perawatan, hanyut dalam kekayaan, tetapi berpikir kecantikannya, padahal anak terpikir dan disia-siakan. Sehingga anak soleh bagaikan buih-buih di lautan, terlihat banyak tidak daya yang tertuangkan. Banyak tapi juga menangkan gelombang lautan, dihempas ke tepian pantai tanpa ulama dan nabi. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di manakah letaknya keadilan orang tua di sisi Allah? Sementara mereka adalah pemimpin dan keluarga untuk mendidik dan menjaga sebuah anak, itulah didikan Allah. Jangan biarkan sedikit pun ruang kemurkaan Allah tertuju kepada anak-anak kita. Ingatlah pesan Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, namun sayang seribu sayang hadirin, realita yang berkembang di depan mata kita sekarang. Di saat anak pergi pagi, siang, malam dan ia tak pulang, yang seharusnya untuk dicari tapi tidak dihiraukan, yang selayaknya untuk diberi pendidikan diberikan pendidikan. Kenapa oleh sekalian intan permata kita kunci dalam peti rapat-rapat, seakan-akan itulah tanggung jawab yang sesungguhnya. Sementara anak kita biarkan larut dalam kemurkaan ilahi, tanpa sabar dididik yang tak berarti. Anaknya tidak sholat, anaknya tidak puasa, tidak paham. Anaknya berpakaian ala Islam, dihajarkan. Berkata saya cinta kepada agama, anaknya jauh dari nilai-nilai agama. Hadirin sudah mendengar yang dimuliakan Allah. Adapun kesimpulannya, baik dan buruknya anak tergantung orang tuanya. Maka rusaknya etika dan moral anak karena kelalaian orang tuanya. Maka oleh sebab itulah, selagi nyawa masih dikandung badan, sebelum jasad dikandung tanah, marilah kita dididik mereka. Jangan biarkan sedikit pun ruang kemurkaan Allah tertuju kepada anak-anak kita. Ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perlu kita ketahui yang bahwa perang yang kita hadapi di akhir zaman ini bukanlah perang senjata di ujung pedang, melainkan perang akidah, perang peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral generasi kita. Di tengah situasi dan kondisi di mana seruan demi seruan dan silih berganti, mana dengan fakta umat Islam, kemana anak ini harus kita arahkan?
diperintahkan dengan adalah amanah. Melayani amanah Allah dosa yang sangat besar, bahkan bisa dimasukkan dalam neraka. Maka oleh sebab demikian, didiklah mereka dengan ilmu agama, dengan jiwa sekuat yang bertauhid mengkristal dalam hatinya, sebagai musuh dalam kehidupan, sekaligus untuk menyembah Allah Sang Pencipta. Jagalah tauhid, pelihara iman, antahkan akidah untuk generasi kita yang akan datang. Insya Allah anak yang di dalam negara, anak yang patuh kepada agama. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya